Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bariyuka alladzi bika ya musyafa'u khassana wa habana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang berkah ini kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diundang dan telah memenuhi undangannya untuk sama-sama menunaikan salat fardu berjamaah. Semoga dengan hadirnya kita, dengan datangnya kita di masjid ini, dengan kita berharap kepada Allah, semoga amal kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral hadirin rahimakumullah. Setelah wafatnya Nabi besar Muhammad SAW, diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abi Hurairah melewati pasar Madinah. Lalu beliau singgah di pasar tersebut. Lalu beliau mengatakan kepada ahli pasar, penduduk pasar, "Ya ahlas suq, ma a'jazakum." Wahai orang-orang yang di pasar, alangkah lemahnya kalian. Lalu mereka berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, madzaka ya Abu Hurairah? Apa maksudmu hai Abu Hurairah?" Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, "Dzaka mirasu Rasulullah SAW yuqsamu antum hahuna." Di sana terdapat warisannya Nabi besar Muhammad sedang dibagikan dan kalian masih di sini. Ala tadhhabuna fata'khuduna nasibakum minhu? Apakah kalian tidak ingin mengambil jatah kalian daripada warisannya Nabi Muhammad? Qalu, maka mereka berkata, "Aina huwa ya Abu Hurairah?" Di mana warisan itu dibagikan wahai Abu Hurairah? Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, fil masjid, di dalam masjid. Maka mereka semuanya bergegas menuju masjid untuk mengambil warisannya Nabi besar Muhammad SAW. Dan Abu Hurairah menunggu di pasar tersebut sampai mereka kembali lagi. Ketika mereka kembali lagi ke pasar, maka Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, "Ada apa dengan kalian?" Maka mereka mengatakan, "Ya Abu Hurairah, atainal masjid fadakhalna walam nara syai'an fihi yuqsam." Kami udah datang ke masjid wahai Abu Hurairah, dan kami tidak melihat apapun di situ sedang dibagikan warisan. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Hal ra'aitum fil masjid ahadan?" Apakah kalian melihat seorang pun di masjid? Maka mereka mengatakan, "Iya, kami melihatnya. Ra'aina qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadhakkarul halal wal haram." Iya, kami melihatnya wahai Abu Hurairah. Kami melihat suatu kelompok yang sedang salat, satu kelompok yang lainnya sedang membaca Al-Qur'an, satu kelompok yang lainnya sedang membahas ilmu agama halal dan haram. Kadzalika miratu Nabi Muhammad SAW. Itulah warisannya Nabi besar Muhammad SAW. Asyara ila qaulihin Nabi SAW. Sayyidina Abu Hurairah mengisyaratkan daripada hadis Nabi besar Muhammad, "Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma." Sesungguhnya para anbiya, para nabi-nabi tidak mewarisi harta, dirham dan dinar, melainkan mereka mewarisi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, pada subuh kesempatan kali ini, kita tanpa kita sadari, saat ini, detik ini, kita sedang mengambil daripada warisannya Nabi besar Muhammad SAW. Orang-orang yang ditakdirkan hadir majelis ilmu semacam ini, orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah mengambil warisannya Nabi besar Muhammad, maka orang-orang tersebut ketahuilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu mendapat nazarah mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, "Annad dunya yu'tiha Allahu man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'til ilma illa man yuhibbu minal abrar." Sesungguhnya dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dicintainya maupun yang tidak dicintainya. Harta, jabatan, kedudukan, kemegahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Wala yu'til ilma illa man yuhibbu minal abrar. Dan tidaklah Allah memberikan ilmu kepada hambanya, tidaklah Allah memberikan cahaya untuk kepada hambanya kecuali hamba tersebut adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang dicintai daripada orang-orang yang baik. Maka beruntung pada hari ini, pada subuh kali ini kita telah berada di masjid dan kita sedang duduk iktikaf seraya kita mengambil ilmu daripada Al-Faqir sendiri. Sebenarnya Al-Faqir nggak pantas berdiri di sini. Di sini banyak daripada ustadz Al-Faqir yang lebih alim, yang lebih pantas untuk berdiri di sini. Cuman ini karena imtithalul lil amr daripada anak punya abi dan mengingat hadis daripada Nabi besar Muhammad, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Bahwa menuntut ilmu ini adalah perkara yang wajib bagi muslimin dan muslimat. Baik yang muda, baik walaupun sampai yang tua, itu diwajibkan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beribadah tanpa ilmu, maka amalnya itu, ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sahibuz Zubat mengatakan, "Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Dan setiap amal tanpa didasari oleh ilmu, maka amalnya itu tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan daripada keutamaan menuntut ilmu sangatlah banyak. Allah Subhanahu wa taala menghujani pahala yang begitu banyak bagi orang-orang yang hadir majelis ilmu. Sampai-sampai Sayyidina Ka'ab Al-Ahbar mengatakan, "Lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nas laktatalu alaihi." Seandainya pahala majelis ilmu yang seperti saat ini ditampakkan kepada para manusia, laktatalu alaihi, maka sungguh mereka akan berperang untuk mendapatkan pahala tersebut. Hatta yatruka kullu di imaratin imaratahu, sampai-sampai orang yang mempunyai kekuasaan akan meninggalkan kekuasaannya. Wa kullu di suqin suqahu, dan orang yang di pasar akan meninggalkan pasarnya. Dan juga Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman daripada tamannya surga, maka singgahlah. Qalu wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman daripada taman surga wahai Rasulullah? Qala halaqul dzikir au qil majlisul ilm. Perkumpulan yang di dalamnya mengingat kepada Allah, perkumpulan yang di dalamnya mengajari ilmu agama. Itu diibaratkan oleh Rasulullah sebagai riyadul jannah, taman daripada tamannya surga. Hadis ini adalah kode untuk kita semuanya, yang mana nanti di surga yang asli di akhirat sana, dan semoga kita masuk ke dalam surga semuanya, amin. Di surga yang asli, apapun yang kita minta, apapun yang terbesit di hati kita, itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi besar Muhammad SAW memberi anugerah kepada kita, memberikan kode kepada kita bahwa di dunia ada suatu waktu, ada satu tempat yang juga sangat dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di manakah itu? Di majelis ilmu. Karena majelis ilmu diibaratkan surga yang ada di dunia.
Maka para ulama sangat menganjurkan bagi kita yang ingin ketika menghadiri majelis ilmu ataupun yang sudah berada di dalam majelis ilmu untuk memperbanyak niat, untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan, semoga keinginan-keinginan kita dikabulkan, keinginan orang tua, keinginan guru-guru kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting para hadirin, karena kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang paling penting kita minta doa kepada Allah agar kelak kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, agar kelak kita bisa melihat wajah indah Nabi Muhammad. Karena nggak ada kenikmatan yang lebih indah kecuali kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Yang ibu-ibu, nggak ada kenikmatan yang lebih indah, nggak ada kenikmatan yang lebih nikmat kecuali bisa memandang wajah Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad. Orang yang bisa memandang wajah Nabi Muhammad adalah orang-orang yang terpilih, dan semoga kita adalah orang-orang yang terpilih itu. Nabi Muhammad, kita punya Nabi adalah Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling tampan wajahnya, Nabi yang paling baik budi pekertinya, Nabi yang membuat Nabi Adam alaihissalam dulu bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu tatkala Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke muka bumi, dalam riwayat beliau beratus tahun tidak pernah mengangkat kepalanya ke atas langit. Karena kenapa? Karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai beliau memohon ampun kepada Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi Rasulullah, dalam hadis qudsi bahwasanya lamma tarafa Adam al-khati'ah faqala ya Rabb inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ketika Nabi Adam berbuat kesalahan, lalu Nabi Adam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Allah, inni as'aluka bihaqqi Muhammadin, aku memohon kepadamu wahai Allah dengan kemuliaannya Nabi Muhammad, lamma ghafartali, semoga engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Allah mengatakan kepada Adam, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu, bagaimana engkau bisa kenal Muhammad padahal aku belum menciptakan jasadnya? Wa qala ya Rabb, lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika wa rafa'ta ra'si faraitu ala gawaimil arsh maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Allah, tatkala engkau menciptakanku dengan kuasamu dan engkau meniupkan ruhku, meniupkan kepadaku dengan ruhmu, dan engkau mengangkat kepalaku, lalu aku melihat di tiang-tiang arasy, wahai Allah, bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Fa'alimtu annaka lam tudhif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Maka aku pun mengetahui wahai Allah, tidaklah engkau menyandingkan nama seseorang dengan namamu kecuali orang tersebut adalah orang yang paling kau cintai. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, shadaqta ya Adam, benar engkau wahai Adam, innahu la habbul khalqi ilayya, sesungguhnya dia Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Ud'uni bihaqqihi faqad ghafartu laka, mintalah doa kepadaku dengan kemuliaannya, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosamu. Walaula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam, dan kalau bukan karena Muhammad maka engkau tidak diciptakan wahai Adam. Nabi Adam kalau bukan karena Nabi Muhammad enggak diciptakan oleh Allah. Maka kalau bukan karena Nabi Muhammad, apakah kita ada di muka bumi ini? Kita tidak ada di muka bumi ini kalau bukan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Bahkan Imam Busiri mengatakan dalam qasidah burdahnya, Muhammadun basyarun lakal basyari wa huwa kal yaqutati wan nas kal hajari. Muhammad adalah manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Dia bagaikan permata, dia bagaikan berlian di antara batu-batu biasa. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih tampan, yang lebih mulia daripada engkau wahai Muhammad tidak pernah aku lihat dengan mataku ini. Dan yang lebih indah daripada engkau wahai Muhammad tidak pernah perempuan manapun melahirkannya.
Cuman Sayyidah Aminah yang melahirkan sosok manusia seperti Nabi besar Muhammad SAW. Engkau wahai Muhammad diciptakan tertutup dengan aib-aib, tertutup daripada kekurangan-kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau wahai Muhammad diciptakan sebagai kemana keinginanmu. Begitulah Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan perkataan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, wa ala tafannuni wasifun biwasfihi yafna zamanu wasfihi ma lam yusafi, atau kama qala. Sepintar apapun seseorang dalam mensifati sifat yang ada pada diri Rasulullah, sifat kemuliaan yang ada pada diri Rasulullah, maka akan sirna dunia ini, maka akan kiamat dunia ini masih ada sifat Nabi Muhammad yang mulia belum disifatkan olehnya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selaku umat Nabi Muhammad sama-sama kita harus selalu meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak cara-cara untuk kita meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dan yang paling penting juga kita selalu meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad itu cinta sama kita. Karena pun Nabi Muhammad SAW yang kita ketahui beliau sangat mencintai umatnya. Dalam hadis Nabi besar Muhammad mengatakan, wallahi inni la arhamukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min rahmati anfusikum li anfusikum. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, aku adalah manusia yang sangat mencintai kalian, yang sangat sayang kepada kalian, melebihi cintanya orang tua kalian terhadap diri kalian, bahkan melebihi cintanya diri kalian sendiri terhadap diri kalian sendiri. Itu bukti Nabi Muhammad cinta kepada kita. Kita juga harus sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk selalu meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan Al-Habib Ali Al-Habsyi pernah mengatakan, Mashi yasurru qalban Nabi SAW bimithli talabul ilm wal amal bih wan nashrih. Tidak ada hal yang paling bisa membuat girang Nabi besar Muhammad, tidak ada hal yang paling bisa membuat Nabi Muhammad cinta sama kita seperti hadir majelis ilmu dan mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Dan alhamdulillah pada subuh kali ini kita sama-sama sedang mendengarkan ilmu yang Nabi besar Muhammad SAW. Kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dan selalu kita mendapatkan nadrah, pandangan mahabbah daripada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kelak kita dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi besar Muhammad mengatakan, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpul bersama orang yang dicintainya. Hadis ini ketika didengar oleh para sahabat, mereka sangat bergembira. Sampai-sampai salah seorang sahabat mengatakan, ma farihtu ba'dal islami farhan asyaddu min qaulin Nabi SAW, almar'u ma'aman ahab. Aku tidak pernah merasa gembira sebagaimana rasa gembiraku pada saat ini ketika aku mendengar hadis daripada Nabi Muhammad, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Pada akhirnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, menambahkan rasa kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, menambahkan rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mentakdirkan kita untuk hadir majelis ilmu agar Nabi Muhammad cinta sama kita. Selalu hadir, senang, gemar hadir majelis ilmu agar Nabi Muhammad selalu memandang kita dengan pandangan cintanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.